Halo guys, perkenalkan nama saya Ivan. Nah, sebenarnya saya nggak sendiri nih. Saya punya dua orang teman yang ada jauh sekali di sana. Kenapa jauh? Karena berhubung situasi kita lagi di pandemi COVID-19, kami semua dianjurkan untuk membuat tugas dari rumah atau stay at home guys. Nah, penasaran nggak siapa mereka? Ini dia mereka berdua. Check it out ya. Halo guys, perkenalkan nama saya Ivana Deslawati. Halo, perkenalkan nama saya Latifah. Jadi, kami adalah mahasiswa UNRI D3 Teknologi Pap dan Kertas. Nah, pasti kalian bingung kan? Apa itu program studi teknologi pap dan kertas? Jadi, sebelum kami menjelaskan apa itu kimia selulosa, kita perkenalan kampus dulu ya. Ini adalah program Pulp and Paper, ini mungkin memang pertama kali di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menyumbangkan pada warga negara Indonesia yang akan menggeluti di bidang Pulp and Paper. Jadi, di Universitas Riau ada prodi baru nih. Namanya D3 Teknologi Pulp dan Kertas atau TPK. TPK ini di bawah jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Riau. Nah, prodi ini bekerja sama dengan PT RAPP dan Tanoto Foundation. Jadi, sebagian dosen yang mengajar merupakan praktisi dari PT RAPP. Kampus ini juga memiliki fasilitas yang lengkap, dengan 6 ruang kelas, 2 ruang meeting, dan 7 laboratorium. Baru 1 tahun diresmikan, kini program studi teknologi pulp dan kertas sudah terakreditasi baik loh. Keren kan? Apa sih komponen utama pembuatan pulp dan kertas? Nah, salah satu komponen utama dalam pembuatan pap ialah selulosa. Nah, selulosa dapat kita peroleh dari tumbuhan. Selulosa merupakan senyawa serabut. Dia itu liat dan tidak larut dalam air. Dia ini ditemukan di dalam semua sel pelindung tumbuhan. Umumnya itu terdiri di dalam batang, dahan, dan juga semua bagian jaringan tumbuhan yang berkayu. Oh iya, katanya selulosa itu mempunyai jenis selulosa alfa, beta, dan gamma. Apa sih bedanya? Nah, alpha selulosa itu merupakan senyawa yang tidak larut di dalam NaOH 17,5% atau basa kuat. Nah, ia memiliki derajat polimerisasi 600 sampai 1500. Dan ia juga digunakan sebagai tingkat penentu kemurnian. Nah, selanjutnya ada namanya beta selulosa. Beta selulosa ini tidak seperti alpha selulosa yang memiliki rantai yang pendek dan derajat polimerisasinya pada angka 15 sampai 90. Nah, ada alpha, ada beta, ada namanya gamma selulosa. Gamma selulosa ini sih kurang lebih sama dengan beta selulosa ya. Namun, angka polimerisasinya ada di bawah 15. Dan untuk pembuatan pulp, biasanya kita menggunakan alpha selulosa pada tingkat 40%. Kenapa sih selulosa itu harus digunakan dalam proses Selulosa memiliki daya tarik serat yang kuat dan ia tidak larut dalam alkali seperti NaOH 17,5%. Makanya dia cocok digunakan di dalam pembuatan kertas. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai dispaping pulp. Apa itu dispaping pulp? Dispaping pulp adalah jenis pulp khusus dengan kandungan selulosa yang tinggi dan hemiselulosanya yang rendah. Ya, tujuan utama dari pembuatan dispaping pulp ini hanyalah menghilangkan kadar hemiselulosanya dan mendapatkan selulosa murni. Lalu, bagaimana cara kita dapat selulosa murni untuk dispaping pulp ini? Tentunya dengan beberapa proses sebenarnya sih. Tahapan pembuatan dispaping pulp ini hampir sama sih dengan pembuatan pulp atau craft pulp. Tapi yang membedakannya hanya dengan pada proses prehidrolisis dan netralisasi yang ada di digester. Nah, penasaran kan bagaimana cara prosesnya? Simak video di bawah ini. This is where your clothes are growing. In the sustainable, renewable, recyclable forests of southern Sweden. Did you know that we produce dissolving pulp from hardwood trees, which are grown specifically for us by our members? Our dissolving pulp is sold to customers all over the world and made into clothing, fabrics, and bed sheets.
the process from seedling to shirt is fairly long. So let me tell you about our part of the process when the seedling is turned into dissolving pulp. We make our dissolving pulp from the birch trees growing in our members' forests, and our end products always maintain the same high level of quality. Here are the trees coming into the mill. The first step is to wash the logs to eliminate all dirt and stones from the process. Then the bark is removed from the tree and the logs are cut into chips and stored in large piles. The chips are then transferred from the piles to the plant. They are boiled with chemicals and mashed to a pulp before several stages of washing and bleaching. Then the bleached pulp is dried, cut into sheets and packed into 200 kilogram bales. The bales are transported to global customers who dissolve the pulp to make viscose fibers. Due to the growing global capacity for viscose production, the need for dissolving pulp is increasing. The total production capacity of our pulp mill at Mörrum is 170,000 tons of hardwood-based dissolving pulp per year. So there you are with a shirt in your hand. A shirt made from dissolving pulp that 50 years ago was a small seedling in the forest. And that's how it goes, in the infinite life cycle of this amazing material that can be replanted over and over. This is just the beginning. Lalu kenapa harus ada netralisasi? Kenapa nggak langsung dimasak aja, hasil prehidrolisis? Gak bisa dong, karena pada proses prehidrolisis, pulp yang dihasilkan dalam kondisi asam sehingga pH-nya tersebut harus dinetralkan. Pada proses netralisasi sebelum dimasak, bagaimana? Udah jelas kan? Ya, jelas sih, jelas. Oke, sekarang kita lanjut ke turunan produk selulosa dari dissolving pulp. Dissolving pulp ini secara umum digunakan untuk proses pembuatan viskos, di mana hasil akhirnya itu merupakan benang yang diaplikasikan ke beberapa produk kain. Nah, pertanyaannya itu, kok bisa sih pulp jadi benang? Gimana proses pembuatannya? Mau tahu caranya? Ini dia. Woyo geng, apa kabar nih? Minggu ini, Albi bakal nemenin gengsis untuk lihat dan bahas benda yang eksis abis. Benda yang satu ini sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari loh. Yoi, benang geng. Selain intip proses pembuatannya, kita juga punya tips dan nostalgia yang bikin gengsis mengingat masa kecil. So, jangan kemana-mana, tetap di Eksis Abis. I gotta ask where you been hiding. You're like a 20-carat diamond. Keren kan? Gengsis pasti tahu dong kalau baju-baju kece ini terbuat dari benang. Benang adalah bahan utama pembuatan baju, geng. Berawal dari kapas atau sutra. Benang pun disulap menjadi berbagai macam bahan yang kemudian dijahit menjadi baju. Nah, kita lihat nih, seperti apa sih cara bikin benang? Yuhuu! Gengsis! Ketemu lagi sama Albi Jufri di Eksis Abis. Kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang unik dan keren banget, di mana kapas-kapas ini yang terbuat dari bahan polister dan juga rayon akan dirubah bentuknya jadi benang, geng. Mau tahu kan? Penasaran kan? Kalau gitu ikutin Albi akan bareng sama Pak Turah. Nah, so let's go! Gengsis, Pekalongan memang identik banget sama perusahaan garmen. Gak heran, kalau di sini banyak pabrik pembuatan benang yang fungsinya sebagai bahan baku pembuatan pakaian. Pabrik yang berdiri sejak tahun 1999 ini
telah mensuplai benang untuk membuat kain pakaian ke seluruh Indonesia, bahkan ekspor ke luar negeri. Blowing merupakan proses pertama dalam pembuatan benang. Gumpalan-gumpalan serat dibuka dan terjadi pemisahan pada serat. Proses ini juga terjadi percampuran antara serat polyester dengan serat rayon. Gengsis, sekarang kita ada di carding machine, geng. Nah, ini adalah proses kedua pengolahan kapas sebelum menjadi benang. Nah, di sini ada dua proses nih. Yang pertama adalah pensejajaran dan yang kedua adalah pemisahan serat. Dan kapas yang terbaik untuk jadi benang masuk ke tabung ini, gengsis. Drawing breaker. Silver carding diubah menjadi silver drawing breaker, yaitu proses pelurusan serat. Udah ya, Pak ya? Oke. Baik. Ini adalah proses penghalusan dan kapas-kapas ini melewati 3 tahap sebelum masuk ke pemintalan. Tujuannya sih agar menghasilkan kain yang lembut dan nyaman untuk dipakai. Kalau gitu sekarang kita nyalain ya. Oke, Pak. Ini Pak ya? Dulu. Aha, langsung yang atas. Oke. Winding. Mesin ini berfungsi untuk memindahkan gulungan benang dari cup ke cone, sekaligus menghilangkan bagian-bagian benang yang terlalu tebal atau terlalu tipis dalam panjang atau berat tertentu dalam cone. Doubling. Proses doubling berfungsi untuk merangkap benang dari benang single menjadi benang double dan gulungannya dipindahkan ke silinder bobin dengan ukuran yang telah ditentukan. TFO, 2-for-1 twister. Benang dari mesin doubling diberi antihan atau twist dan gulungannya dipindahkan kembali ke cone. Bisa berupa paper cone atau plastic cone untuk kemudian dikemas. Pada proses ini, benang harus benar-benar dipisahkan menurut jenis nomornya, geng. Benang pun siap dipasarkan. Benang-benang ini dijual dalam gulungan besar dan masih berwarna putih. Biasanya konsumen akan mengolahnya kembali menjadi macam-macam benang dan dibuat berbagai warna. Boleh tahan, Mbak. Nah, semua hal pasti mengalami proses dari awal sampai akhir. Sama kayak benang-benang ini, gengsis. Akhirnya sampai di tahap akhir, di mana dia udah siap untuk dijual setelah melalui serangkaian proses dari mulai kapas sampai jadi benang ini. Nah, biasanya kalau kita ngelihat ada warna-warni, ada merah, kuning, hijau, biru, nila, ungu, itu biasanya diwarnain sendiri sama pembelinya. Kita lanjut, Pak. Untuk makin lengkap infonya, kita simak dulu yuk jenis-jenis benang. Pertama, kita pasti nggak asing sama benang jahit. Benang yang satu ini dipakai khusus untuk menjahit baju, sepatu, terpal, dan lain-lain. Benang jahit juga memiliki berbagai jenis, geng. Umumnya, benang jahit terbuat dari kapas, sutra, dan linen. Tapi sekarang ada yang terbuat dari nylon, rayon, polyester, tergantung benda yang akan dijahit. Selanjutnya, ada benang sulam, geng. Yap, benang ini dipakai untuk menyulam berbagai kreasi seperti taplak meja atau sarung bantal hias. Benang renda, benang sutra, dan benang wol biasanya digunakan untuk membuat sesuatu yang menarik, gengsis, seperti hiasan dinding atau membuat berbagai macam lukisan. Lalu ada benang kasur yang hanya bisa dipakai untuk menjahit kasur. Benang nylon untuk menjahit benda-benda outdoor seperti tenda dan terpal. Eksis habis mau ngetes nih. Seberapa besar sih fungsi benang dalam kehidupan sehari-hari? Check this out. Buat gengsis yang masih hobi main, kita punya bocoran nih. Gimana sih cara membuat benang gelasan sendiri? Come on, geng! Salah satu jenis benang yang ngingetin kita pada zaman-zaman kita kecil dulu adalah benang layangan, geng eksis. Jadi kita mau nostalgia sedikit. Kalau dulu nih, sebelum kita adu layangan, kita biasanya buat sendiri benang layangannya. Karena bagi kita nih, ini jimat keberuntungan atau senjata andalan yang bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Nah, sekarang Abi bakal ngingetin lagi gimana cara bikin benang gelasan dari benang layangan ini, geng eksis. Bahan-bahannya simple, ada tepung kanji, lem kayu, dan juga bohlam bekas yang udah dihalusin kayak gini, geng eksis. Nah, dan juga yang terakhir, putih telur dan juga air. Kalau gitu, so let's make it. Pertama, haluskan pecahan bohlam. Bubuk beling ini berfungsi untuk mempertajam bagian benang ketika dioleskan.
Lalu campur tepung secukupnya dan berikan lem kayu. Untuk menghasilkan adonan yang lebih lengket, tambahkan putih telur, geng. Adonannya udah jadi nih. Sekarang saatnya kita masukin ke dalam gelas. Nah, tadi Albi mencampurkan semuanya dengan air panas. Tapi kalau geng Eksis pingin lebih sempurna, dia melekat dengan lebih baik, geng Eksis bisa rebus selama 10 menit. Next, oleskan adonan ke seluruh bagian sampai merata. Tunggu beberapa jam hingga benang gelasan mengering. Dan waktunya adu layangan. Benang gelasan kita udah jadi, geng. Teksturnya dia jadi lebih kasar. Kalau gitu kita siap untuk main layangan dan cari lawan, geng. So, let's fight in the sky. Bermain layang, aduan merupakan jenis permainan tradisional yang asik banget. Untuk menjadi jawara di langit, tentu saja diperlukan peralatan tempur yang terbaik. Menggunakan benang gelasan yang super tajam dapat menjadi faktor kemenangan saat bermain adu layangan, geng. Gak cuma layangan, benang juga bisa menyelamatkan kita dari cincin yang udah kekecilan di jari, geng. Nih, keluarkan. Tahu nggak alasannya kenapa? Nah, pertama karena kulit kita itu cenderung lebih kesat, jadi cincinnya akan susah untuk keluar. Tapi kalau kita masukkan benang ke sini dan kita tarik secara terbalik, ganti posisinya. Jadi cincin nggak langsung ke kulit, tapi dia akan ke benang yang strukturnya lebih halus. Nah, kalau kita tarik, cincinnya akan langsung ikut sama benangnya. Gitu. Ada yang mau coba? Ini aja, yang jarinya agak gedean. Gengsis, itu dia ulasan tentang benang. Gak heran dong ya, kalau benang itu eksis banget. Haha. Benang pertama kali ditemukan bersama dengan penemuan sutra oleh Ratu Shi Lingxi pada tahun 2600 sebelum Masehi di Cina. Suatu ketika, Ratu Shi Lingxi melihat kepompong ulat sutra saat bertamasya. Dengan rasa penasaran, kepompong itu pun disentuh dan dililitkan pada jari manisnya. Ratu melihat kepompong kecil saat benang habis dililitkan. Beliau menyadari bahwa kepompong itu merupakan sumber benang sutra. Hingga penemuan ini dikenal secara luas dan benang tersebut kemudian dipintal dan dijadikan kain. Rahasia pembuatan sutra dijaga ketat oleh masyarakat Cina selama lebih dari 2000 tahun, membuatnya menjadi salah satu rahasia industri terlama yang berhasil dijaga. Tingkat kesulitan yang tinggi dalam jumlah tenaga kerja yang minim membuat sutra menjadi barang mewah. Hanya warga terkaya di Cina yang mampu membelinya. Hingga selama berabad-abad, hanya anggota keluarga kerajaan yang diizinkan memakainya. Produksi sutra telah menyebar ke seluruh dunia pada abad ketiga sebelum Masehi, hingga akhirnya masuk Indonesia yang dibawa oleh para pedagang yang berlabuh di Selat Malaka. Tak butuh waktu lama, hingga akhirnya negara Eropa mulai bereksperimen menggunakan kapas sebagai bahan pengganti ulat sutra yang sulit dibudidayakan. Kalau gitu, apakah di dissolving pulp hanya dapat dibentuk menjadi benang? Tentu saja tidak. Viskos itu turunan selulosa untuk menghasilkan berbagai macam produk yang terbuat dari benang atau woven. Misalnya, baju, handuk, dasi, dan lain-lain. Sedangkan dissolving pulp itu masih bisa digunakan untuk membuat berbagai macam produk yang non-woven atau yang tidak dianyam. Misalnya, kacamata, kosmetik, atau diapers. Jadi setelah nonton video ini, kesimpulan yang kita dapat, yang pertama, dalam pembuatan pulp dan kertas yang digunakan adalah selulosa dan hemiselulosa. Sedangkan pada pembuatan viskos yang digunakan hanyalah selulosa murni saja, atau dissolving pulp. Hal ini dikarenakan selulosa memiliki kemampuan mengikat yang sangat kuat, sehingga sangat cocok digunakan untuk pembuatan viskos. Yang kedua, viskos. Viskos merupakan turunan dari dissolving pulp yang dapat dijadikan berbagai produk.
termasuk benang. Tapi selain benang, bisa juga dijadikan kacamata maupun kosmetik. Nah, gimana? Pelajarannya asik kan? Masih kepo dan mau tahu lagi nih? Mau bergabung di program studi D3 Teknologi Pap Kertas di Universitas Riau? Ingat guys, stay safe at home ya. Tetap stay safe. Nah, ayo kita sama-sama berdoa agar dunia ini cepat terbebas dari pandemi COVID-19 ini ya. Thank you guys. Thank you. Thank you guys.